teman-teman, welcome back in my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video saya kali ini, teman-teman, saya memberi judul dengan bagaimana caranya maintenance berat badan ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Membahas konten YouTube ini karena banyak DM yang masuk ke saya, dokter, apakah saya tetap bisa menjalankan program BB45 atau TR90 pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Ini teman-teman, saya akan memulai ya, dimana teman-teman di sini bisa memperhatikan slide berikut. Nah, di jam sahur teman-teman, di jam sahur itu biasanya dimulai dari jam 3 pagi sampai jam 4:38. Nah, apa saja hal-hal yang harus dilakukan di jendela waktu tersebut ya. Jadi di jendela waktu tersebut teman-teman, kita akan melakukan yang namanya sahur ya teman-teman. Nah, di sini apa-apa aja yang wajib teman-teman makan ya. Pastinya teman-teman harus makan yang namanya protein. Minimal tubuh kita itu memerlukan protein itu setiap harinya adalah 150 gram. Jadi itu harus cukup teman-teman ya, untuk bahan bakar energi kita selama kita melakukan aktivitas ketika kita menjalankan puasa. Nah, protein itu didapat dari mana aja ya teman-teman. Bisa memilih, teman-teman mau makan daging ayam, mau makan daging sapi atau ikan dan sebagainya, itu disesuaikan dengan menu keluarga Anda. Setelah itu teman-teman juga bisa memilih sayur-sayuran. Nah, di sini teman-teman juga bisa memilih opsional yang namanya jamur shirataki ya teman-teman ya, seperti kayak gini gambarnya. Dan teman-teman bisa dijadikan menjadi berbagai macam olahan ya, mau ditumis atau dipepes, itu bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Setelah itu tentunya sayur-sayuran hijau juga masuk ya teman-teman, selang-seling, karena itu juga merupakan asupan vitamin dan mineral yang juga memenuhi nutrisi dari kebutuhan kita. Nah, buah ini juga bisa dianjurkan teman-teman, tetapi buah yang dianjurkan itu adalah buah yang low kalori ya. Jadi buat teman-teman di sini nanti saya akan cantumkan link YouTube saya di mana pemilihan makanan yang teman-teman bisa lakukan. Nah, di sini teman-teman, saya lebih juga menyarankan untuk teman-teman memilih yang namanya karbohidrat kompleks ya. Kenapa kok kalian memilih karbohidrat kompleks ya? Karena karbohidrat kompleks ini teman-teman memiliki kadar gula yang rendah, tetapi teman-teman memiliki serat yang tinggi ya, sehingga proses di tubuh kita dicernanya itu dilakukan secara bertahap, pelan-pelan teman-teman, dan sehingga itu membuat tubuh kita merasa lebih kenyang dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini pentingnya karbohidrat kompleks ini, teman-teman bisa memiliki kadar gula yang stabil di dalam darah karena pencernaannya itu juga terjadi secara perlahan. Nah, untuk teman-teman belajar lebih lanjut apa aja yang termasuk karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks, teman-teman juga bisa nonton di link channel YouTube saya selanjutnya ya. Nah, teman-teman, setelah teman-teman melakukan sahur ya, teman-teman juga bisa melakukan meminum suplementasi ya. Jadi suplementasi di sini yang dianjurkan adalah teman-teman mengkonsumsi yang namanya Life Pack ya. Jadi Life Pack itu adalah tablet yang warna-warni itu teman-teman ya, dimana dianjurkan adalah satu hari teman-teman memiliki dosisnya 2 bungkus ya. Jadi ini setelah sahur teman-teman minum 1 bungkus dari Life Pack. Sekarang juga ada pertanyaannya, apakah trim shake dari TR90
mint tea itu dikonsumsi di jam yang sahur ini? Jawabannya boleh-boleh aja kalau misalnya teman-teman itu memerlukan yang namanya tambahan protein, atau kalau misalnya teman-teman itu pengen diet yang simple, jadi nggak mau masak-masak saat sahur ya, teman-teman bisa nge-mix dream shake ini dengan beberapa buah ya. Jadi teman-teman nanti juga bisa nonton di link YouTube saya yang ini. Nah, di situ teman-teman rangkaian yang pertama di jam yang sahur sudah selesai ya, dan juga teman-teman bisa lanjut di jam jendela 4.38 sampai jam 6 sore ya. Apa aja yang kita lakukan di saat jendela tersebut ya? Biasanya itu kebanyakan orang-orang menanyakan, kapan sih, jam berapa sih olahraga yang cocok gitu ya. Nah, biasanya olahraga yang cocok di sini biasanya saya anjurkan untuk teman-teman olahraga di jam 4 sampai jam 5 sore. Alasannya mengapa kok harus sore hari ya? Karena supaya setelah kita melakukan aktivitas, kita itu pasti capek, pasti haus ya teman-teman, karena juga mengeluarkan energi dan mengeluarkan keringat. Jadi ibaratnya kita omong itu kita dehidrasi dan pengen rehidrasi alias minum. Nah, sedangkan ini masih jamnya puasa. Ya, jadi supaya teman-teman itu tidak terlalu lama ya teman-teman ya untuk menahan yang namanya dahaga haus itu. Nah, jadi setelah teman-teman selesai berolahraga di jendela jam tersebut, teman-teman bisa mandi dan menyiapkan untuk menu-menu buka puasa. Nah, terus saya juga menganjurkan teman-teman menggunakan yang namanya beauty gadget yang di samping ini adalah Galvanic Body Spa. Ya, jadi Galvanic Body Spa ini teman-teman bisa beli ya dalam paketan BB45 atau TR90, tapi terpisah ya teman-teman ya. Jadi tidak include dalam paketannya. Kenapa gadget ini wajib banget kalian miliki ya? Karena ini bagus banget teman-teman untuk mempercepat pembakaran lemak kalian di bawah kulit. Ya, alasannya apa? Karena gel yang dia gunakan itu mengandung kokoa ya, dan bisa mengecilkan kantong-kantong lemak kita dan bisa melancarkan peredaran darah, sehingga apapun yang perlu didetox itu akan lebih gampang untuk didetox ya. Jadi sekeren itu Galvanic Body. Dan apabila teman-teman rajin menggunakannya seperti testimonial saya di samping ini teman-teman, ketika saya mencoba menjalankan intermittent fasting dengan pola 12 jam puasa dan 12 jam jendela makan, dan saya rutin menggunakan Galvanic Body, lingkar pinggang dan lingkar perut saya itu dari 120 cm berkurang menjadi 95 cm dalam jangka waktu yang cukup dekat teman-teman. Jadi Galvanic Body ini menurut saya powerful banget kalau misalnya teman-teman pingin bertransformasi secara shaping atau size baju Anda ya. Setelah itu prepare menu buka puasa yang saya anjurkan teman-teman itu tidak harus menu yang mewah ya. Jadi disesuaikan dengan porsi makan yang sehat, ditentukan dengan jumlah kalori juga yang perlu teman-teman konsumsi ya. Jadi bukan berarti buka puasa itu seperti pembalasan dendam gitu ya teman-teman, karena setelah berapa jam tidak makan terus waktunya buka puasa terus di loss ya. Tapi jangan ya teman-teman. Jadi kita harus memilih makanan dan disesuaikan dengan porsinya. Nah, waktu berbuka puasa dari intermittent fasting ini teman-teman, setiap orang itu masing-masing berbeda ya. Jadi seperti yang tadi saya anjurkan pada waktu saya selesai melahirkan kemarin, saya memilih dengan baby step ya. Jadi 12 jam saya puasa dan 12 jam saya jendela makan. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya teman-teman memilih 14 jam ya, jadi teman-teman itu dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore ya, teman-teman baru bisa buka puasa. Tetapi kalau misalnya teman-teman berkomitmen untuk 16 jam ya puasanya, berarti teman-teman bisa dari jam 4 ya sampai jam 7 malam ya. Misalnya seperti itu ya. Jadi bagaimana dengan jam buka puasanya ya? Jadi kalau misalnya teman-teman jam
buka puasanya jam 6 sore, it's okay. Jadi teman-teman bisa buka puasa dengan minuman yang no kalori ya. Jadi contohnya adalah teman-teman bisa minum dulu air putih misalnya kayak gitu, dan teman-teman bisa lanjutkan dengan sholat tarawih. Setelah pulang dari itu baru teman-teman buka puasa ya. Jadi nah setelah itu juga ada yang memilih teman-teman makan di sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Jadi disesuaikan aja ya teman-teman. Kalau misalnya yang tadi teman-teman jam 3 pagi ya berarti buka puasanya jam 7 malam. Kalau nanya ya kapan waktu yang tepat untuk konsumsi jam start ya. Kalau jam start ini teman-teman itu di dalam kandungan dari jam start itu ada kandungan kalorinya. Ya jadi kalau misalnya teman-teman mau konsumsi berarti itu teman-teman harus konsumsi di jendela makan Anda ya. Jadi kenapa? Karena kalau teman-teman sudah memasukkan gula ya ke dalam tubuh Anda, otomatis pankreas dari teman-teman itu sudah bekerja untuk mengeluarkan yang namanya hormon insulin. Nah jadi gitu ya teman-teman, jadi nggak usah bingung gitu apakah saya harus minum jam startnya itu harus langsung olahraga dan sebagainya ya. Karena apa? Karena ya dilihat aja dari jendela puasanya dari ya teman-teman semuanya. Nah, jadi kalau misalnya saya rangkumkan ya, kalau misalnya teman-teman memilih ya dengan komitmen saya mau 16 jam misalnya kan kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap sahur ya di jam jendela makan jam 3 pagi sampai jam 4.38. Terus teman-teman bisa olahraganya itu di sore hari ya dari jam sore sampai jam 5 sore supaya teman-teman nggak terlalu haus. Habis itu teman-teman bisa persiapan dari mandi dan untuk buka puasa, dan jam 6 malam teman-teman sudah mulai buka puasa dengan air putih. Setelah itu teman-teman bisa mungkin tarawih dan sebagainya. Dan ingat kalau misalnya teman-teman sudah waktunya mungkin jam buka puasa jam 8 malam atau jam 9 malam seperti pilihan komitmennya teman-teman, jangan lupa 15 menitnya teman-teman minum jam startnya terlebih dahulu baru buka puasa. Dan setelah itu apabila di jendela makan setelah buka puasa sampai yang jam sahur tadi ya teman-teman, nah itu teman-teman kalau misalnya mau ngemil itu boleh-boleh aja ya. Jadi misalnya teman-teman mau mungkin buah atau teman-teman mau ngemil daging sate, mungkin yang penting teman-teman memilih ya, dan jangan terlalu berlebihan kalorinya supaya tidak surplus dengan kalori ya teman-teman. Nah jadi gampang kan untuk teman-teman pengen tahu lebih lanjut dan teman-teman konsultasi bisa langsung ke Instagram saya maupun WA saya ya teman-teman. Ya teman-teman, dan sampai jumpa di video saya.